Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kembali materi mengenai tauhid dan urgensi bagi kehidupan muslim. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Marian Nusabani dengan NIM 20011000112. Yang kedua ada Rosalia Yustianawati dengan NIM 20011000113. Yang terakhir ada Rizky Nurfadilah yang memiliki NIM 20011000114. Di sini saya akan membagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya sendiri dan akan dimulai dari saya. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian tauhid. Kata tauhid berasal dari kata kerja wahada, yuwahidu, tauhidan yang memiliki arti menjadikannya satu. Maka kata al-wahid artinya adalah individu yang memiliki kekhususan tersendiri dan tak ada duanya yang membedakannya dari yang lain. Tauhid sendiri adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan atau biasa disebut rububiyah sebagai sembahan atau yang diibadahi, uluhiyah dengan segala nama, sifat, dan perbuatannya. Yang kedua ada macam-macam tauhid. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tauhid dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tauhid dalam pengenalan atau biasa disebut tauhid fi al-ma'rifah dan penetapan biasa disebut al-isbat. Yang kedua tauhid dalam tujuan al-qasdi dan kehendak atau biasa disebut al-tab. Sedangkan menurut Suparman, syukur dibagi menjadi 7. Yang pertama, tauhid zat. Yang kedua, tauhid sifat. Yang ketiga, ada tauhid wujud. Yang keempat, ada tauhid afal. Yang kelima, ada tauhid ibadah. Yang keenam, ada tauhid kasdi. Yang terakhir, ada tauhid tasyri'. Selanjutnya, ada tingkatan-tingkatan tauhid. Tingkatan yang pertama yaitu tauhid al-rububiyah. Tauhid tersebut adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memberi rezeki, memelihara, dan mengelola alam. Yang kedua, tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya malik atau raja, pemilik alam semesta beserta isinya sehingga ia berhak secara bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya atas alam semesta cipta. Terdapat tawaran pembagian tingkatan dalam bentuk yang sedikit berbeda yaitu menurut Muhammad bin Abdul Wahab tingkatan tauhid terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama tauhid ilahiyah atau biasa disebut tauhid yang harus disembah. Tauhid al-rububiyah dan al-asmawa al-sifat. Tauhid rububiyah mencakup beberapa dimensi keimanan berikut ini. Yang pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum. Yang kedua, beriman kepada takdir Allah. Dan yang terakhir, beriman kepada zat Allah. Tauhid al-asma al-sifat. Tingkatan tauhid ini yaitu pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diklarifikasikan ke dalam dua macam, yaitu yang pertama sifat-sifat eksistensial. Sifat eksistensial yaitu sifat-sifat yang mengandung makna kesempurnaan yang selalu ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sifat diri dan yang kedua sifat tindakan. Sifat diri di mana tidak terkait dengan kehendak dan senantiasa menjadi sifat Allah seperti pendengaran atau penglihatan dan lain-lain.
Sifat tindakan yaitu yang berkaitan dengan kehendak di mana ia dapat melakukan sesuatu atau meninggalkannya sesuai dengan kehendaknya, misalnya heran, tertawa, sedih, dan lain-lain. Yang kedua, sifat-sifat negatif, yaitu sifat-sifat yang mengandung penafsiran atas semua yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Al-mahru atau makar. B. Sifat al-haid atau tipu daya. C. Sifat al-haidah atau tipu muslihat. Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah menyusun 3 kriteria yang menjelaskan kesesuaian antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, yaitu A. Sifat yang hanya dinisbahkan kepada makhluk saja, sehingga menjadi kekhususan baginya dan Allah bersih dan tidak mungkin berserikat dalam sifat tersebut. B. Sifat yang dinisbatkan kepada Allah saja selaku pencipta. Sifat ini menjadi kekhususan bagi Allah saja dan tidak mungkin berserikatnya makhluk dalam sifat tersebut karena makhluk tidak mungkin setara dan sederajat dengan Khalik atau pencipta. Mereka melalui kepemilikan sifat-sifat yang dikhususkan hanya bagi Allah. C. Sifat yang tidak dinisbatkan kepada Allah maupun makhluknya. Sifat ini tidak menjadi khusus bagi keduanya, melainkan termasuk dari sebuah jenis di mana sang Khalik dan makhluk merupakan bagian dari jenis itu. B. Tauhid al-uluhiyah dan al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan atau mengesahkan Allah dalam pembuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain-lain. Al-uluhiyah berasal dari akar kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk sembahan baik yang benar maupun yang batil. Pengertian ibadah menurut Ibnu Al-Qayyim adalah ketaatan kepada Allah dengan mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan-lisan para rasulnya. Menurut istilah, untuk setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak, menurut Ibnu Hajar adalah ketaatan dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, di mana merupakan inti dan hakikat agama Islam. Tauhid Mahbub. Mahbub berasal dari akar kata hub yang berarti cinta, sedangkan hajbi bermakna abayu yaitu yang aku mencintainya. Hajbi adalah yang dicintai, sedangkan majbu berarti yang tercinta. Menurut Syekh Ibnu Al-Qayyim, tauhid majbu yaitu di mana rasa cintanya tidak bercabang dan terbagi kepada yang lain selain Allah. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 5 jenis cinta yang harus dibedakan agar menimbulkan persepsi yang keliru. Menyesatkan 5 jenis tersebut yaitu sebagai berikut. A. Cinta kepada Allah. Cinta jenis ini tidak cukup untuk menyelamatkan hamba dari siksa Allah ataupun mendapatkan pahala darinya, karena orang-orang musyrik dan penyembah salib dan kaum Yahudi sebenarnya pun mencintai Allah. B. Mencintai apa yang dicintai Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling kuat kecintaannya dalam hal ini, yaitu jenis cinta yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekafiran. C. Kecintaan karena Allah dan di jalan Allah. Kecintaan jenis ini merupakan syarat dari jenis yang kedua, yaitu kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah, karena
Mencinta apa yang dicintai oleh Allah tidak akan lurus kecuali jika ia mencintai karena Allah dan di jalan Allah. D. Cinta mendua kepada Allah, maksudnya ia mencintai Allah dan mencintai selainnya dalam kadar yang sama. Jenis ini merupakan kecintaan syirik karena menduakan Allah dan menjadikan tandingan baginya. Kecintaan manusiawi, yaitu kecenderungan seseorang kepada apa yang disenanginya dan sesuai dengan watak serta nalurinya. Kecintaan jenis ini hukumnya boleh dan bukan merupakan cinta yang dicela karena tetapi jika pada akhirnya akan melalaikan. Sementara itu, Abdullah Nasih Al-Ulam dikutip oleh Yunawar Ilyas membagi tingkatan cinta mahabbah ke dalam 3 tingkat. Yang pertama, 1. Al-Mahabbah Al-Ula, yaitu mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Yang kedua, Al-Mahabbah Al-Wus'a, yaitu mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang diizinkannya, seperti cinta terhadap keluarga, anak, ibu, bapak, suami atau istri, kerabat, sahabat, harta benda, dan sebagainya. 3. Al-Habah Al-Adna, yaitu mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah. Contoh tingkatan Al-Habah Al-Wuswa, yaitu ketika seseorang berdagang sebagai wujud cintanya terhadap harta dan benda. Akan tetapi ketika dalam praktek perdagangannya tidak lagi memperdulikan halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tingkatan cinta yang semula termasuk ke dalam tingkatan menengah Al-Habah Al-Wusa kemudian jatuh menjadi tingkatan yang paling rendah, yaitu Al-Mahabbah Al-Adna, karena kecintaannya terhadap perdagangan dan harta benda telah melebihi cinta yang utama Al-Habah Al-Uwala. D. Makna kalimat syahadat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Para ulama menyimpulkan bahwa kalimat syahadat mengandung 2 inti, yaitu beribadah kepada Allah sebagai inti syahadat yang pertama dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai titik pusat keteladanan, baik mengenai hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablu minallah, maupun dalam hubungan secara horizontal, yaitu hubungannya dengan manusia, hablu minanas, sebagai inti syahadat yang kedua. Bahkan tidak hanya itu, melainkan juga taat kepada yang Rasulullah perintahkan, percaya tentang apa yang ia sampaikan, dan meninggalkan apa yang ia larang, serta beribadah kepada Allah sesuai yang telah ia syaratkan. Demikian karena inti syahadat yang kedua, yaitu benar-benar mengandung makna kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Pembahasan tentang tauhid merupakan inti dari ilmu akidah. Ia menjadi akar pokok manusia menjalankan perannya sebagai abdi dan khalifah Allah di muka bumi. Tauhid yang kuat mengkokohkan manusia untuk mampu berdiri dalam setiap aspek kehidupan sehingga dapat menghadapi manis dan pahitnya kehidupan di dunia. Manisnya kehidupan di dunia dapat menjadikan manusia lalai mengenai fase kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Ia menjalani hari-hari penuh dengan sendau gurau dan tanpa mengingat Allah, sehingga menganggap seakan kehidupan di dunia
akan berlangsung terus-menerus tanpa kefanaan yang hanya diakhiri dengan kematian. Sedangkan pahitnya kehidupan di dunia dapat menjadikan manusia putus asa dan harapan mendorong mereka memilih jalan-jalan yang dilarang syariat hanya demi menyelesaikan kepahitan tersebut. Jalan-jalan tersebut dapat berupa tindakan licik dan curang dalam Beberapa urgensi tauhid menurut Suparman Syukur, sebagaimana yang ia kutip dari Umar bin Su'ud al-Aid di dalam karyanya Al-Tauhid Ahamiyatu Wasimaru, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tauhid merupakan inti dakwah para rasul, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dan yang kedua, tauhid merupakan kebutuhan dasar manusia di atas semua kebutuhannya, karena tidak akan ada kehidupan, kenikmatan, dan ketenangan yang dapat diraih olehnya kecuali dengan mengenalnya dan beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, tauhid merupakan pedoman bagi kehidupan. Dia adalah ruh dan cahaya yang akan menerangi jalan hamba-hambanya yang semula berada dalam kegelapan berupa kesyirikan menuju jalan yang terang berupa keimanan kepadanya. Dan yang keempat, tauhid merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan oleh seorang hamba tanpa mengenal waktu, karena tauhid harus menyertai hamba dalam setiap situasi dan kondisi. Yang kelima, tauhid merupakan hal yang harus dibawa seorang muslim hingga akhir kehidupannya di dunia. Barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid dan bersikap ikhlas, maka mendapat jaminan bahwa ia akan mendapatkan pahala yang teramat besar dan keselamatan. Konsep tauhid merupakan konsep unggul yang dimiliki Islam yang dapat digunakan manusia untuk mewujudkan kehidupannya yang baik, sejahtera, diridhoi Tuhan, bermental, dan bermoral, di mana tauhid memposisikan manusia lebih mulia, terhormat, aman, dan nyaman. Karena tauhid mengusung konsep-konsep mendasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, seperti keadilan, kemerdekaan dan pembebasan, peneguhan moral, perekonomian, dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tauhid dan reformasi. Tauhid sebagai inti ajaran Islam mengajarkan bagaimana berketuhanan dan berkemanusiaan yang benar. Maksud dari berketuhanan yaitu mengakui keesaan Allah pada tingkat rububiyah wal asma, wal asyifa, uluhiyah, wal ibadah, dan mahbub. Sedangkan berkemanusiaan yang dimaksud di sini adalah menerapkan ajaran tauhid pada aspek-aspek horizontal manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dengan permasalahan-permasalahan manusia kontemporer yang masih diwarnai dengan ketidakadilan, penindasan, penistaan, dan lain sebagainya. Maka, tauhid sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya menjadi kekuatan reformasi, memberikan pencerahan dan pembebasan manusia dari ketidakadilan, ketindasan, dan penistaan-penistaan lainnya. Yang kedua, ada tauhid dan pembebasan. Keyakinan kuat bahwa tidak ada yang setara dan sepadan dengan Allah menjadikan semua selain Allah tidak bisa dipertuhankan. Dengan demikian, tauhid menjadi kekuatan pembebasan manusia dari segala pemasungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Selanjutnya, dalam ayat di atas ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk hanya boleh menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang hakiki dan dilarang mengadakan sekutu atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dalam konteks hubungan antar manusia, penuhanan manusia terhadap manusia lainnya merupakan tindakan syirik. Maka dari itu, tidak boleh ada manusia atau kelompok manusia lain yang memperlakukan dirinya sendiri sebagai atau seperti Tuhan bagi manusia atau kelompok manusia lainnya. Inilah yang disebut dengan pembebasan total yang diajarkan melalui konsep tauhid. Termasuk dalam hal ini yaitu pembebasan manusia dari rantai teknologi yang menjerat. Antara lain dengan mereformasi fungsi teknologi secara bijak dan etis untuk kehidupan manusia, dan bukan sebaliknya, yaitu di mana teknologi justru yang mempengaruhi manusia secara langsung dalam bertingkah laku, mengikuti perubahan sosial yang tidak pasti dan penuh kengerian. Selanjutnya yang ketiga, tauhid dan keadilan. Al-Quran mengajarkan kepada orang yang beriman agar dapat berbuat adil dalam setiap perkara yang diputuskan dan menepati janji. Melihat hal ini, maka perwujudan keadilan menjadi tanggung jawab setiap insan yang beriman, baik ia sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Konsepsi keadilan merupakan prinsip ideologi Islam di mana pelaksananya dengan tanpa membedakan status sosial manusia, harta, dan kekayaan, ras, kelas, dan kasta, pengaruh politik ataupun keyakinan agama yang dianut. Konsepsi tersebut menjadi yang paling unggul di antara konsep keadilan yang ada yang dipercaya telah muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Namun, pada saat itu, justru ketidakadilan masih dan semakin merajalela. Sebagai contoh, bangsa Yunani kuno melakukan pembedaan antara keturunan Yunani yang satu dengan keturunan yang lain. Hak dan keleluasaan hanya diberikan kepada kelompok pertama saja. Sedangkan bangsa Romawi membedakan antara keturunan Romawi murni dengan yang bukan murni. Sektor milik pribadi dan sektor umum, kenikmatan hak dan keleluasaan berupa kepemimpinan, perlindungan, kepatuhan, dan kehormatan hanya diberikan kepada kelompok kelas yang memerintah. Selanjutnya, jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa tauhid di dalam Islam merupakan hakikat dan tujuan, motif, alasan, dan target, serta sebagai permulaan dan akhir. Maka dari itu, bertauhid menjadi satu hal yang dibutuhkan bagi manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah manusia diciptakan, dengan motif itulah manusia ada dan hidup. Kemudian menuju arah dan target tersebutlah manusia mengarahkan kehidupan. Dengan tauhid, manusia menjadi seorang muslim, dan dengan mengingkarinya, ia menjadi seorang musyrik yang sesat. Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertauhid kepadanya dan menjauhi segala hal yang merusak ketauhidannya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman, bertauhid kepada Allah dan ingkar pada tauhid, maka telah berpegang kepada tali yang kuat dan tali tersebut yang akan menguatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maknanya, meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan?
Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam berdakwah. Allah dengan cara yang terbaik. Barang siapa ingkar kepada tauhid dengan apa saja yang dipertuhankan selain Allah, dan beri sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus sehingga dia tidak akan terjatuh. Agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju Allah. Dan di situ terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya. Allah Maha mendengar segala yang diucapkan oleh hambanya, Maha mengetahui segalanya dan perbuatan mereka, sehingga semua itu akan mendapat balasannya di hari kiamat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, langsung saja pindah ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.